Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Sanusi, Al-Mukarram Bapak Paijan, Al-Mukarram Al-Ustadz Nasrullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Faiz, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaki dan abah saya Abah Mujib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di rumah Allah dalam rangka duduk di majelis ilmu membuka kajian hadis-hadis hukum. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga dengan barokah kita hadir di majelis ilmu Allah permudah segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala permohonan-permohonan kita. Rezeki kita Allah lancarkan, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra-putri kita dijadikan orang-orang ahli sujud, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat di dalam ibadah, bertambah bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Habib Ahmad bin Hasan Fatak, wa Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bin Salih bin Muhsin Al-Hamid, wal Abi Bakar Garsik, wal Imam Abdul Hasan Al-Syadili, wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, wal Imam An-Nawawi, wal Abi Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar, wa Sahib Bakar Sami Sahib Al-Qadir Al-Jailani, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wal autad wa syaribadil salihin jami'a abaina ummahatina jaddajudatina wa kulliyatin salih ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sampailah kita pada hadis Bulughul Maram yang ke-111. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin, telah pergi, telah keluar dua orang lelaki melakukan safar, melakukan perjalanan. Jadi ada dua sahabat melakukan perjalanan, melakukan safar. Fahadaratis sholatu, ketika di tengah jalan, di tengah safar, tiba-tiba masuk waktu sholat. Walaysa ma'ahuma ma'an, sedangkan keduanya tidak membawa air, dan di sekeliling mereka pun tidak ada air. Fatayammama sha'idan thayyiba, lalu keduanya dikarenakan tidak ada air maka bertayammum,
menggunakan debu yang suci. Fasallaya, dan sholatlah keduanya. Tsumma wajadal ma'a fil waqti. Ketika sudah selesai sholat, ya, jadi dalam perjalanan tiba-tiba datang waktu sholat, dicari air, tidak ada air, maka keduanya bertayamum. Setelah bertayamum, melakukan sholat. Selesai sholat, ternyata wajadal ma'a fil waqti. Mereka menemukan air, sedangkan waktunya itu masih ada. Ya, jadi waktunya belum keluar. Sholatnya udah selesai, pakai tayamum, pakai debu. Tiba-tiba nemu air. Ya. Fa'ada ahaduhum as-sholata wal wudu'a. Maka yang satunya mengulang sholat dan mengambil wudu. Ya. Walam yu'idil akhar, yang satunya nggak mau ngulang. Tadi kan dua-duanya Pak sholat pakai tayamum. Tiba-tiba ada air, waktu belum keluar. Yang satunya aneh mau ngambil air wudu dan aneh mau sholat lagi. Yang satunya nggak mau, orang aneh udah sholat. Tadi aneh udah sholat, maka aneh nggak mau ngulang sholat. Ya, ini kira-kira kalau kita nih yang mana nih Pak? Sholat lagi apa enggak Pak? Ya, tadi kan yang satu ngulang sholat, yang satunya tidak. Nih kalau kita kira-kira nih kita ngulang lagi apa enggak kita? Kayaknya kita mah ikut madhab yang kedua ya. Wah, nama udah sholat. Ya, sekarang bagian yang rokok sekarang, nyantai. Ya. Nah, akhirnya thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Tapi ini sahabat nggak berantem, ya, nggak berantem. Yang nggak mau ngulang sholat, nggak mencaci yang ngulang sholat pun tidak menghina yang nggak mau ngulang. Jadi saling menghargai. Ente mau ngulang silahkan ngulang, ente nggak mau ya udah silahkan nggak ngulang. Setelah selesai perjalanan, kemudian keduanya mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, lalu menceritakan kepada Nabi besar Muhammad kisah keduanya, bahwasanya keduanya ini melakukan sholat dengan tayamum. Ya, selesai sholat, tiba-tiba ya Rasul ada air. Nah, anak ngulang sholat, anak ambil air wudu, anak ngulang sholat, sedangkan dia tidak ngulang sholat. Nah, kira-kira apa jawaban Nabi besar Muhammad? Mari kita simak. Faqala lilladzi lam yu'id. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat bijaksana beliau berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat, asabatas sunnata wa ajza'atka sholatuk. Ya, engkau yang tidak mengulang sholat, engkau sudah sesuai dengan sunnah. Ya, wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu juga sudah sah. Jadi nggak disalahin. Memang engkau sudah sesuai sunnah dan sholatmu juga itu sah. Maksudnya apa? Fa'alta ma yuwafiqut tariqatal masru'ata fi hukmillah. Asabta sunnah, kau sudah sesuai sunnah, maksudnya kau sudah melakukan hal yang sejalan dengan syariat di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Ajza'atka sholatuka kafatka anil qada. Salatmu sudah sah, enggak perlu diqada lagi. Salatmu sudah sah, enggak perlu diulang lagi. Ya, jadi fal ajza ibaratun an kaunil fi'li musqitan liwujubi i'adatil ibadah. Yang namanya ajza itu berarti apa? Itu adalah sebuah ibarat dari perbuatan yang gugur, menggugurkan kewajiban mengulang sholat. Sah. Apa kata sah? Udah sah, nggak perlu diulang lagi. Kalau nggak sah berarti harus diulang. Ya, kau sudah melakukan hal yang sejalan dengan syariat dan sholatmu juga sah, tidak perlu diulang. Ya, ini kepada yang tidak mengulang sholat. Tenanglah yang tidak mengulang sholat. Kemudian waqala lil akhar, dan Nabi juga berkata kepada yang mengulang sholat. Ya, tadi nggak ngulang, yang ngulang sholat, apa sabda Nabi besar Muhammad? Lakal ajru marrataini. Engkau mendapat pahala 2 kali. Jadi ajrus sholati biturab wa ajrus sholati bil ma'. Yang pertama, engkau dapat pahala sholat menggunakan debu. Yang kedua, engkau mendapatkan pahala sholat menggunakan air.
Tadi kau tayamum itu dapat pahala. Salat yang kedua engkau mengambil air wudu dengan air itu juga dapat pahala. Engkau dapat pahala double. Ya, kalau yang tadi cuma dapat pahala satu. Intinya semua benar, tidak ada yang disalahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-makna al-ijmali. Makna secara global. Al-furu'ul juz'iyyati ala kathrati afrodiha. Jadi cabang-cabang fikih ini begitu banyak bentuknya. Wa tanawu'i waqa'iha, dan macam-macam kejadiannya itu macam-macam. Jadi cabang-cabang fikih begitu banyak bagian-bagiannya dan kejadiannya pun bermacam-macam. La yumkinun nasu 'alaiha tasrihan minal kitabi was sunnah, dan enggak mungkin nas Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan itu semua. Ya, ini kalau dibahas semua kejadian oleh Al-Qur'an, maka Al-Qur'an enggak cukup. Hanya 30 juz, perlu berjilid-jilid. Ya, demikian juga. Ya, kalau oleh sunnah, oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW dijelaskan semua, maka kutubus sittah, 6 kitab induk hadis nggak cukup membahasnya. Butuh berjilid-jilid banyak. Ya, fala budda fiha minal ijtihadi bi ilhaqil asbahi bil asbah wa tatbiqil furu'i alal usul. Maka dari itu harus di dalam melihat cabang-cabang dan kejadian yang bermacam-macam, ya, itu harus berijtihad dengan menyamakan hukum cabang yang serupa dengan hukum asal dan menetapkan cabang kepada usul. Pasti nggak paham, Pak ya? Nggak apa-apa, ini saya bacain aja. Soalnya kalau saya lewatin ya kayaknya nggak enak aja gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi ini Quran dan hadis ini adalah sumber hukum. Nah, itu kitab-kitab fikih hasil ijtihad ulama itu berjilid-jilid, Pak. Bahkan tuh, Pak, ya, itu pernah ada satu ruangan seperti ini lebih besar lagi. Seperti ini lebih besar lagi. Kemudian ada tulisan. Mungkin kalian semua menyangka ini adalah kitab bermacam-macam. Padahal enggak. Ini kitab isinya semua apa? Menjelaskan syarah Sahih Bukhari. Bayangin. Jadi syarah Sahih Bukhari ini itu kitab semasjid ini lebih besar lagi. Isinya apa? Cuman mensyarahi Sahih Bukhari. Demikian juga ya, ini kitab fikih itu bermacam-macam, berjilid-jilid. Itu semua ngambilnya di mana? Ngambilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi Al-Qur'an dan hadis ya, itu hanya menjelaskan secara global. Nanti para mujtahid ya, para ahli fikih yang menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Contoh ya. Contoh bagaimana hukum memukul orang tua? Tentunya hukum memukul orang tua hukumnya haram, dosa besar. Ada gak di Al-Quran? Nggak ada dalil dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya melarang fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata ah kepada orang tua. Jadi kepada kedua orang tua jangan berkata ah. Ya. Kenapa kok berkata ah tidak boleh? Dijelaskan oleh para mujtahid karena itu semua dapat menyebabkan idza menyakiti hati kedua orang tua. Ngomong ah saja menyakiti, apalagi sampai mukul. Ya. Jadi ngomong ah saja dilarang, apalagi sampai mukul, apalagi sampai membanting, apalagi sampai mengusir dan seterusnya dan seterusnya. Jadi macam-macam semua itu apa? Di Al-Qur'an hanya dibahas secara global. Nanti para ulama mujtahid yang menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Walihada ijtahada as-sahabatu fi asrihi fa'aqarrahum ala dzalika. Maka dari itu ya para sahabat ya, ini sahabat berijtihad di masa Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi besar Muhammad SAW mengakui itu ya, oleh Nabi tidak dimarahi. Kan tadi ini sahabat ini berijtihad, yang satu nggak mau ngulang sholat, yang satunya ngulang sholat. Itu kan hasil pendapat dia, kemudian disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi tidak memarahi.
dan itu diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika qissatur rajulainil musafiraini alladaini tayammama fis safari thumma aada ahaduhuma sholata dunal akhar fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Ya. Nah, sebagaimana kisah dua orang musafir tadi yang mana keduanya bertayammum ketika safar, kemudian salah satunya mengulang sholat, yang lainnya tidak mengulang sholat, tapi keduanya diakui dan dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil mu'idis shalah lakal ajru marrataini, yakni biturabi wal ma. Nabi berkata kepada yang mengulang sholat, engkau mendapat dua pahala, yakni pahala sholat dengan tayammum, dan yang kedua pahala sholat dengan menggunakan air. Wa qala al-akhar alladzi lam yu'idis sholata, dan Nabi juga berkata kepada yang satunya yang tidak mau mengulang salat, ajza'atka sholatuka li'annahu fa'ala ma umira bihi minat tayammum. Ya, salatmu sah karena engkau sudah melakukan hal yang diperintah. Kau sudah melakukan hal yang diperintah. Apa yang diperintah? Ketika datang waktu sholat tidak ada air, apa perintahnya? Tayammum. Kau sudah melakukan sesuai perintah. Tidak ada air, kau tayammum. Ya, sholat engkau sudah selesai. Tiba-tiba ada air, kau tidak mau ngulang. Udah cukup itu. Ya, engkau sudah gugur dari kewajiban dan tidak perlu diulang. Ya, demikianlah keputusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini juga serupa dengan riwayat yang lain. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Jadi ini kelompok sahabat ingin pergi ke Bani Quraidah, dan Nabi berpesan, ini kalian semua jangan sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Nanti sholat asarnya di Bani Quraidah. Baik, akhirnya semua pergi, ya, menuju Bani Quraidah. Nah, ketika di tengah perjalanan dan Bani Quraidah belum sampai, ini Bani Quraidah masih jauh, tiba-tiba masuk waktu sholat. Nah, akhirnya kelompok ini terbagi menjadi dua. Kelompok yang pertama, ini udah tiba waktu sholat, ayo kita kerjakan sholat asar. Kelompok yang satunya mengingatkan, kan Nabi udah pesen, jangan sholat asar melainkan nanti di Bani Quraidah. Kata yang pertama, iya, kami dengar Nabi besar Muhammad bersabda seperti itu, tapi nyatanya nih sekarang kita nih, ya, ini belum nyampe Bani Quraidah. Kalau kita nggak sholat asar nanti nyampe Bani Quraidah, ini apa? Udah habis waktu asar. Jadi maksudnya Nabi itu kita cepet-cepet jalannya, tapi dikarenakan kita lambat, ada beberapa hal tadi, ya, sehingga perjalanan kita tertunda, sehingga kita tidak cepat sampai. Akhirnya di sini nih kita masih waktu asar nih. Ayo sholat asar di sini. Kata kelompok kedua, enggak. Nabi nyuruh sholat asar di Bani Quraidah. Ya udah, pokoknya di Bani Quraidah. Nyampe nggak nyampe, pokoknya sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya apa? Kelompok pertama sholat asar. Kelompok yang kedua enggak. Kenapa? Nanti kalau udah nyampe Bani Quraidah katanya. Akhirnya betul, sampai di Bani Quraidah, ya, waktu asar sudah hampir habis, ya. Waktu asar sudah mepet sekali lah pokoknya. Sholat asar akhirnya. Nah, kemudian tidak lama datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bertanya kepada Nabi besar Muhammad, bercerita, ya Rasulullah, tadi ini kita terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu sholat asar di tengah jalan. Iya ya Rasul, kami sholat asar di tengah jalan dikarenakan udah tiba waktu sholat. Nah, kalian kenapa nggak sholat? Ya, kami tidak sholat karena mematuhi perintah engkau. Sholat asarnya di Bani Quraidah. Mana yang benar? Oleh Nabi semua dibenarkan. Kelompok pertama dibenarkan karena memang sudah tiba waktu sholat, karena mereka memahami, ya, memahami kalau bisa sholat asar di Bani Quraidah jalannya cepetan, itu maksudnya. Tapi dikarenakan jalannya lambat, maka akhirnya apa? Sholatnya di jalan. Nah, yang kedua, mereka memahami secara tekstual.
Pokoknya ya di Bani Quraidah, pokoknya kalau asarnya nyampe nggak nyampe, pokoknya di Bani Quraidah, ya engkau juga benar. Semua dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya apa? Ya, ikhtilaf, perbedaan pendapat itu biasa. Ya, asalkan perbedaan pendapat ini diakui di dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi para sahabat ya berbeda, tapi perbedaan ini diakui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita ya di dalam menghadapi semua kejadian-kejadian. Tiba-tiba ada perbedaan antara kita dengan kelompok lain, antara kita dengan saudara-saudara kita, hendaknya kita harus saling memahami. Ya, saling toleransi asalkan perbedaan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau perbedaan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berarti itu ikhtilaf, perbedaan. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan, kesalahan. Ini perlu digarisbawahi nih. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai hukum-hukum yang ditetapkan oleh para mujtahid, ya, para a'immatul madhab, maka itu perbedaan. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan pendapat para mujtahid, atau tidak sesuai dengan penjelasan para muhaddis di dalam hadis, atau tidak sesuai dengan penjelasan para mufassir di dalam Al-Quran, maka itu bukan perbedaan tapi penyimpangan. Makanya silahkan berpendapat apa saja boleh, asalkan ya, asalkan ada dasarnya. Engkau dari mana ini? Ya, kau mengatakan ini di kitab apa? Ulama apa yang berkata? Jangan katanya ada imam. Imam siapa? Imam Asy'arifin. Ya, harus jelas di kitab apa, imam apa. Ya, itu kitabnya diakui apa tidak? Ya, kitabnya diakui apa? Tidak, harus jelas. Jangan katanya, bukan. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai bicara, tapi orang yang cerdas adalah man yuhsinun naqlah. Ya, guru kami Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak sering sekali menyampaikan orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai bicara, tapi orang yang cerdas adalah man yuhsinun naqlah, orang yang pandai menukil, mengambil pendapat daripada para ulama. Ya. Dan barang siapa yang ikut ulama, maka dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Jadi bagi orang awam, ya cukup dia mengikuti ulama, dan ulamanya nggak boleh menurut pendapatnya sendiri, akan tapi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, harus sesuai dengan pendapat para mujtahid. Ya, dia nggak boleh sembarangan. Karena kalau dia sembarangan, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, itu diancam oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Berani-berani yang engkau berfatwa, berarti engkau berani untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi sebetulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mencontohkan. Jadi banyak hal pertanyaan kepada Nabi besar Muhammad itu nggak semua langsung dijawab, tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya ya para ulama juga ini nggak gengsi. Ketika dia belum tahu, nanti dulu PR. Ya, nanti saya buka dulu. Ya, nanti akan saya jawab di kemudian hari. Dibanding dia asal-asalan menjawab, tiba-tiba jawabannya salah, kedepannya Pak kita mau nanya sama dia jadi ragu. Jangan nanya sama dia, asal-asalan jawabnya. Ya, ini jangan-jangan salah lagi. Nah, jadi penting ini, penting mengenai amanah di dalam keilmuan. Ya, jadi jangankan manusia, malaikat yang nggak punya dosa aja berbeda pendapat, Pak. Malaikat nggak punya dosa berbeda pendapat. Contohnya apa? Kita lihat di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kan ada itu, ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Tentunya semua udah masyhur ini hadis. Ada orang membunuh 99 orang. Kemudian dia datang ke seorang rahib, ke seorang pendeta. Ini hanya ahli ibadah. Dia tidak ngerti ilmu, hanya ahli ibadah. Tapi disangka ini ulama, padahal cuma ahli ibadah. Ditanya, wahai Syekh, ini saya banyak dosa, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Apa kata Syekh ini, kata rahib ini yang tidak berilmu ini? Engkau sudah terlalu banyak melakukan dosa.
Dosamu mah nggak bakal diampuni lagi. Ini terlalu banyak, udah kebangetan kok, 99 orang dibunuh. Akhirnya apa? Akhirnya naik darah dia. Kurang ajar, ada yang mau tobat malah diginiin. Ya, dibunuh sekalian. Udah, Anda lempengin mente 100. Ya, dilempengin 100. Udah bunuh 100. Akhirnya dia datang lagi mencari, bertemu dengan syekh, ya rahib tapi alim. Dia ngerti ilmu. Wahai syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Apa kata saya ini? Sebanyak apapun dosamu, ampunan Allah jauh lebih banyak. Ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi masih ada taubat untuk saya, masih. Tapi dengan satu syarat. Engkau harus pergi ke daerah sana. Karena di sana ini banyak orang-orang soleh. Jadi kau harus meninggalkan tempat tinggalmu. Ini tempat tinggalmu nggak bagus, teman-temanmu nggak bagus. Selagi engkau berkumpul dengan teman-temanmu yang itu, kau akan terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lingkungan dan pergaulan ini penting, Pak. Ya, ini kita anak-anak kita, ya kita taruh di pendidikan yang bagus, kita taruh di sekolah yang elit, boleh-boleh saja. Tapi perlu juga diperhatikan dengan siapa dia bergaul. Sebagus apapun pendidikan, tapi kalau pergaulan tidak dijaga, itu semua percuma, Pak. Ibarat orang kalau mau panen, itu bukan hanya menanam padi, ya, bukan hanya menanam pupuk, tapi juga hama-hama, tikus-tikus juga harus dibasmi. Ya, jadi kasih pendidikan yang bagus, pergaulan juga kita perhatikan dengan siapa dia bergaul. Makanya saya meminta kepada bapak-bapak semua, ya, yang punya anak, yang punya cucu, yang punya tetangga, yang punya ponakan, yang sudah agak besar, ya, dorong mereka, kontrol mereka agar bergabung dengan remaja-remaji Masjid Jami Al-Faizin. Karena perlu, Pak, perlu perkumpulan-perkumpulan yang baik, perlu perkumpulan-perkumpulan yang bagus. Karena kalau mereka, para pemuda, tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, ini para pemuda tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka dia akan mencari kesibukan yang tidak baik. Jadi apa? Harus ada kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, tempo hari, ya, ketika selama PPKM, ini pengajian kita liburin. Pengajian libur, tawuran akhirnya. Ya, nggak ada kegiatan, pengajian nggak ada, akhirnya tawuran. Akhirnya udahlah, kita buat lagi pengajian. Ya, alhamdulillah, akhirnya apa? Berhenti yang tawuran, berhenti. Jadi harus ada, ya, harus ada kegiatan-kegiatan yang baik agar mereka tidak terisi dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Akhirnya apa? Kau harus pergi. Kau kalau mau tobat, kamu harus pergi, meninggalkan daerahmu, meninggalkan teman-temanmu yang tidak baik. Kau pergi ke daerah sana. Akhirnya apa? Dia nurut. Dia pergi ke sana, nyampe di tengah jalan, tiba-tiba wafat. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang malaikat azab. Datang malaikat azab ingin mengambil rohnya. Ini bagian saya, ini mau disiksa. Udah bunuh 100 orang. Ya. Kemudian ketika ingin diambil, tiba-tiba datang malaikat rahmah. Datang malaikat rahmah, kata malaikat rahmah, enggak, ini bagian saya. Rebutan, Pak. Ini malaikat beda pendapat. Kata malaikat azab bagian saya, kata malaikat rahmah ini bagian saya. Malaikat punya nafsu apa tidak? Pak, malaikat punya nafsu gak? Nggak punya. Malaikat punya kepentingan nggak? Malaikat nggak punya kepentingan, malaikat nggak punya nafsu, tapi berbeda pendapat ini. Akhirnya apa? Datang malaikat yang lain menengahi. Udah, nggak usah berdebat. Malaikat debat, nggak usah berdebat. Ya, ukur, diukur. Ini perjalanan dia lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke tempat tobat, maka ini bagian malaikat rahmah. Kalau lebih dekat dari tempatnya yang bermaksiat, maka ini bagian malaikat adab. Ya. Akhirnya apa? Diukur ya. Diukur, ternyata Pak, ini masih lebih dekat ke tempat maksiat. Ya, ini masih jauh nih, ke tempat tobat ini masih jauh. Tapi Allah perintahkan kepada bumi untuk bergeser. Bumi diperintahkan untuk bergeser sehingga ketika diukur lebih dekat kemana? Ke tempat tobat. Akhirnya apa? Jadi sekarang bagian engkau malaikat rahmah dibawalah oleh malaikat rahmah. Malaikat lihat, malaikat berdebat. Kata malaikat azab dia belum bertobat, cuman mau tobat, belum bertobat baru mau. Ya, kata malaikat rahmah,
Meskipun dia baru mau, dia udah niat bagus. Itu bagian saya. Akhirnya ditengahi oleh malaikat yang satunya. Intinya ya, pelajaran dapat diambil di sini, hendaknya kita harus saling memahami, harus saling menghormati ya, selama perbedaan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, itu bukan perbedaan tapi penyimpangan ya. Baik, fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini, yang pertama, ta'jilus sholati fi awwali waqtiha. Dianjurkan mempercepat sholat di awal waktu ya. Jadi hadis ini memberi pemahaman kepada kita semua bahwasanya kalau sudah tiba waktu sholat, maka hendaknya segera lakukan sholat ya. Baik ketika kita tidak berpergian maupun ketika kita berpergian. Ini ketika safar ini. Betapa banyak orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan, akhirnya nggak sholat. Ini jangan sampai ketika kita pulang kampung, ketika kita mudik, atau ketika kita tugas keluar kota, jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi dimanapun kita berada, kerjakan sholat, jangan sampai tidak sholat. Justru di dalam musafir itu, dalam safar, Allah beri kita kemudahan. Ya, boleh jamak takdim atau jamak takhir. Ya, boleh digabungkan duhur dengan asar. Kalau sholat asarnya diduluin di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat duhurnya diakhirkan, namanya jamak takhir. Nah, demikian juga maghrib sama isya, ini boleh digabung. Jadi yang boleh digabung duhur sama asar dan maghrib dengan isya. Kalau waktu isyanya dimajukan ke waktu maghrib, ini namanya jamak takdim. Kalau waktu maghribnya diakhirkan ke waktu isya, namanya jamak takhir ya. Dan boleh dikosor ya, boleh dikosor. Ini kalau jaraknya 120 km lebih, maka afdol dikosor. Jadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi sholat duhur 2 rakaat, jamak takdim kosron. Sholat asar juga jamak takdim kosron atau jamak takhir kosron. Isya juga begitu, bisa dikosor 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang maghrib nggak bisa dikosor, 3 jadi 1,5. Nggak bisa ya. Ini pernah Pak, saya waktu PPKM, waktu pendidikan kadar mubalik, ini untuk dai-dai yang berceramah dulu di Islamik. Kemudian kita ada tugas ke Palembang ya, ke Masjid Agung Palembang. Nah itu di tengah jalan ada tuh yang aneh-aneh, maghrib dikosor, ngotot lagi dia, boleh katanya kosor katanya. Di kitab apa? Ada pokoknya kitabnya. Wah, nggak tahu tuh bahlul. Ini mau jadi dai nanti nih begini. Ya, ini mau jadi dai gimana dia menyesatkan juga. Wah, tetap aja dia tetap ada kitabnya. Nggak tahu apa gengsi apa malu apa gimana dia. Pokoknya ada maghrib 1,5 kata dia. Nah, jadi ini jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Nih aneh pernah sama Akhina Ramah. Ini kita pengen ke Jember ya, kita berhenti di Surabaya. Nah itu ketika istirahat pertama itu nggak ada yang sholat Pak. Yang sholat kita doang nih, berdua sama supir ya. Banyak yang tidak sholat. Jadi jangan sampai ketika dalam perjalanan kita justru tidak sholat. Khawatir di jalan nggak selamat. Di jalan nggak selamat, ini ninggalin sholat, gimana kira-kira tuh? Su'ul khotimah ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya. Subuh masih di perjalanan, bilang sama supir, "Pir, berhenti dulu Pir, saya mau sholat subuh." Ya. Atau bilang ke pom bensin dulu lah, laksana sholat. Supir mau kok ya, supir mau. Semoga ini semua rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa punya kendaraan sehingga bebas melaksanakan sholat kapan saja. Amin, Allahumma amin. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat meskipun dalam keadaan safar. Afdolnya gimana tuh? Takdim apa takhir? Terserah. Berhentinya kapan? Jadi berhentinya di waktu duhur apa di waktu asar? Kalau berhentinya di waktu duhur, afdolnya diduluin. Kalau berhentinya di waktu asar, berarti apa? Afdolnya di takhir. Intinya yang penting sholat. Jangan sampai tidak sholat. Diatur kapan berhentinya. Di waktu berhenti tersebut kita melaksanakan sholat. Ya, ini hal ini nyata Pak. Sholat ini nyata. Ya, ini ada di YouTube.
Ada di YouTube baru-baru ini saya lihat. Ini padahal video sudah lama. Ya. Ini ada seorang ayah yang dimimpikan oleh putrinya. Putrinya wafat masih kecil. Tapi meskipun masih kecil nih putrinya ahlus sholat, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa. Nah, ini putrinya mimpiin ayahnya, wahai ayah, tolong pindahkan makam saya. Udah 2 tahun dimakamin. Udah 2 tahun dimakamin, tolong pindahkan makam saya. Kenapa? Ini ada tetangga baru, nggak pernah sholat. Tiap waktu digebukin berisik pak, ngeganggu. Bayangin. Tiap waktu berisik digebukin, ngeganggu ke saya. Tolong makam saya pindahkan. Dia pak, pentingnya pak. Pentingnya punya tetangga yang baik, baik semasa hidup maupun semasa wafat. Semoga tetangga kita baik semua nanti, amin. Baik di dunia maupun di kubur. Tolong pindahkan makam saya, digali itu pak. Di syuting secara jelas itu. Digali. Nah, kemudian apa? Diangkat itu. Ya, kita kira sudah hancur. Ternyata apa? Pas dibuka pak, ini makamnya apa? Wajahnya ketika dibuka bagaikan orang yang masih tidur. Bayangin 2 tahun dimakamkan. Sampai tuh kamera didekatkan. Kamera didekatkan kayak orang tidur. Kayak orang tidur. Ya Allah. Ya. Jadi orang yang ahli sholat, ya, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga makamnya. Tapi orang yang tidak sholat, hati-hati. Ya, itu dikubur saja sudah disiksa. Jadi, ayo perhatikan. Nih kita jangan asik sholat sendirian, jangan asik ibadah sendirian. Kita lihat, nih anak-anak kita sholat apa tidak nih? Nih cucu-cucu kita ibadah apa tidak nih? Jadi semua anak-anak kita, cucu-cucu kita harus di jalan yang sama. Ya, jadi nih kita habis sholat, periksa sholat apa enggak nih? Quran dibaca apa tidak? Selawat dibaca apa tidak? Harus semua sejalan dengan kita. Karena kalau semua sejalan, insya Allah kumpul di surga. Tapi kalau anak kita, cucu kita nggak sholat, nggak ibadah, ya sudah. Ini di dunia ini perjumpaan terakhir. Setelah itu tidak berjumpa lagi. Na'udzubillah. Jadi ini semua bapak-bapak, semua yang hadir di sini, ketika kita hadir di majelis ilmu, ya hadirkan putra-putri kita, hadirkan istri kita, hadirkan keluarga kita. Semoga yang belum sholat, semoga diberi taufik hidayah, dimudahkan untuk sholat. Semoga yang masih buka aurat diberi taufik hidayah untuk nutup aurat, sehingga kita semua berkumpul di dunia dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.